Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Rejang Lebong. Saya Linda Listari dan rekan saya Aprilinda. sebelahnya Dwi Apriani. Saksikan. Tugas demonstrasi kontekstual kali ini kami ingin mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik, di mana pada kegiatan ini akan menjadi 3 tahap, di mana tahap pertama adalah percakapan pra-supervisi, dilanjutkan tahap kedua adalah supervisi, dan tahap ketiga adalah pasca supervisi. Untuk siklus 1, yang menjadi supervisor adalah Linda Listari, sedangkan yang menjadi coach adalah Dwi Apriani dan coachee adalah Aprilinda. Waalaikumsalam, Bu Dwi, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah, seperti yang Ibu dilihat, kita sama-sama sehat. Ya Bu. Jadi kan kemarin saya sudah ngirim jadwal sama Ibu ya untuk supervisi kan. Terima kasih ya Bu ya atas kesempatan Ibu waktu Ibu untuk supervisi saya nanti waktu sama Bu. Jadi kedatangan kami sekarang ini, apa yang akan dikembangkan kompetensinya di segi apa? Yang ingin saya kembangkan itu di itu loh Bu. Apa itu? Mendengarkan secara aktif itu. Ya, saya itu ingin menjadi orang yang mendengarkan secara aktif biar saya bisa membimbing coaching saya itu dengan baik. Oh, jadi ketika melakukan coaching ingin menjadikan Pendengar pendengar yang baik bagi coaching. Iya. Nah, bagian mana nanti yang Ibu ingin saya amati? Ya, saya ingin dulu nanti Ibu amati bagaimana saya memberikan pertanyaan, kemudian bagaimana saya memberikan umpan balik dari pertanyaan, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, dan mendengarkan dengan rasa itu seperti apa, itu yang saya alami. Jadi saya bisa mendengarkan secara aktif gitu. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang kita kembangkan? Menurut saya ya yang saya ingin saya kembangkan itu sudah bagus ya Bu, karena dengan kemampuan ini nanti saya bisa menggali kemampuan coach saya untuk menemukan solusinya sendiri dari tantangan yang ada. Oke, nanti saya akan melakukan supervisi sama Ibu. Terima kasih ya Bu ya, mohon bimbingannya. Bu Aprilinda. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, kemarin Bu Aprilinda sudah WA saya ya. Bu, tolong dong, saya mau ada yang mau dibicarakan gitu. Apa ini yang mau dibicarakan? Nah, iya, ini masalah saya. Jadi saya ini di dalam pembelajaran, di dalam kelas itu ada anak yang tidak konsentrasi dalam belajar, tidak fokus, maunya ribut dan ganggu temannya gitu. Jadi saya pusing loh Bu Dwi. Kenapa? Karena pembelajaran jadi tidak efektif gitu. Iya, karena dia nggak konsen sama dia ganggu temennya. Iya. Akhirnya satu kelas itu bisa ngebut. Iya gitu. Ya, jadi itu ya. Jadi ada gangguan di sekolah Ibu, anak Ibu itu nggak aktif di kelas, kemudian mengganggu temannya. Nah, jadi itu tuh yang ingin dibicarakan. Jadi dari pembicaraan ini, Bu Dinda maunya apa? Nah, saya itu maunya di pembelajaran di dalam kelas itu menjadi efektif dan anak-anak yang biasa ribut mengganggu temannya itu bisa fokus untuk belajar. Itu maunya saya. Ya semua maunya seperti itu Iya. ya. Maunya kelasnya kondusif, gitu, semua anak aktif, akan mendengarkan gurunya, semuanya maunya seperti itu. Iya. Nggak ada mau anaknya yang ganggu teman yang lain itu nggak ada. Ya, jadi itu situasinya. Jadi Ibu Linda sudah pernah belum melakukan pendekatan ke anak tersebut? Ya, saya pernah memanggil anak tersebut secara pribadi ya Bu ya. Kenapa dia selalu ribut di dalam kelas dan mengganggu temannya di dalam kelas. Ternyata anak ini dia memang belum memahami materi dasar dan matematika. Kebetulan saya ini mengajar matematika. Ketika saya tes, memang kan anak itu materi dasarnya itu masih belum paham gitu. Padahal ini sudah SMP kelas berapa ya? Sekarang aja kelas 9. Kelas 9 Ya, tapi dasarnya belum tahu. masih belum memahami dasarnya gitu.
seperti ini Bu, karena anak ini kan tidak memahami materi dasar dan matematika, maka saya akan mencoba memanggil anak tersebut dan membimbing kembali anak tersebut itu dengan mengajarinya materi-materi dasarnya. Apa yang belum dipahami oleh anak tersebut, saya akan mengajari anak itu di luar jam pelajaran. Bagus itu ya, keren itu. Jadi ibu mengorbankan waktu istirahat ibu itu sebenarnya ya, memberikan pelajaran tambahan untuk anak yang belum tahu dasarnya supaya dia bisa mengikuti pembelajaran. Ya bagus sih itu solusinya. Jadi ibu udah mengorbankan waktu dan memberikan kelas tambahan sih, sebenarnya itu udah bagus. Kemudian kan anak tadi dari dia nggak tahu dasarnya dan dia suka jahil, situasinya itu dari 1 sampai 10 itu berapa? Kalau saya lihat kok nilainya itu ada di poin 6. Di poin 6 ya, masih sangat jauh ya Bu ya. Poin 6 ya, karena dia nggak tahu dasarnya tadi ya. Karena nggak tahu dasarnya jadi dia tweet temennya. Terus dia apa yang mau sampaikan dia nggak tahu karena dasarnya nggak ada ya. Jadi saat ini di 6. Dari percakapan ini kira-kira Bu Linda maunya di posisi berapa sih nanti setelah ini? Nah, maunya itu di posisi antara rentang 8 sampai 10 lah. Ya. Terus Tapi untuk itu semua kan bertahap ya, nggak mungkin langsung loncat langsung 10 gitu ya Bu ya. Tapi dengan rencana saya harapannya itu bisa nantinya mencapai 10. ya semua guru maunya 10, semua guru maunya anaknya di kelas aktif gitu. Tapi ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai itu. Untuk mencapai itu dan kita butuh usaha kan, butuh tadi rencana tadi. Nah, rencana ibu untuk melakukan pembelajaran tambahan itu kapan? Nah, karena ini bersifat urgent ya Bu ya, jadi maka saya akan mencoba melakukannya itu dalam minggu depan. Dan untuk proses mengajari itu nggak hanya sehari 2 hari, mungkin Bu butuh proses mungkin dalam 1 bulan 2 bulan, nanti membutuhkan waktu tergantung dari pencapaian anak itu cepat atau lambat ya menerima nantinya. Ya, memang semua itu butuh tahap Bu. Kita kerjakan dulu satu rencana kita ini nanti kita lihat. Kan ibu nanti seminggu besok ya, 2 minggu lagi nanti kita lihat, ibu ceritakan ke saya. Nah, nanti kita lihat kalau itu kita cari solusi. Itu udah bagus sekali rencananya. Jadi dari percakapan ini nih, Abdi Linda dapat apa? Nah, ternyata di sini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ternyata memang untuk mengatasi anak yang seperti itu memang kita gali dulu terlebih dahulu apa sih permasalahannya, kenapa dia sampai seperti itu. Memang kalau solusi satu belum selesai, kita cari solusi lain. Solusi yang lain. Terus kalau misalnya ada permasalahan itu ya juga kan dibicarakan dengan orang lain. Kalau kita sendiri kayaknya unek-unek Apa itu kan? yang nggak selesai kan. Ya, jadi itu yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih nih kita sudah mau berbagi sama saya. Jadi saya tunggu untuk kedepannya nanti ceritakan sama saya. Oke, siap Bu. Iya. Terima kasih ya Bu ya, karena sudah mau mendengarkan curhatan saya. Next time saya masih akan menghampiri. Oke, saya tunggu. Oke, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Nah, dari hasil coaching tadi, bagaimana kompetensinya tadi? Saya sudah berusaha maksimal sih Bu ya. Semoga saja dari pengamatan Ibu, dari tindakan saya Ibu dapat mengamati dengan baik. Ibu dapat menilai saya secara real. Oke, berarti saya menilai dirinya dengan secara. Nah, apa sih yang membuat hal demikian? Karena menurut saya tadi saya sudah menanyakan menggali, kemudian saya sudah menanggapi dari pembicaraan tadi seperti itu. Jadi saya rasa saya sudah cukup baik untuk melakukan kompetensi yang tadi saya ingin menilai. Oke, baiklah. Setelah melakukan coaching, boleh saya menyampaikan pengamatan saya, Ibu? Ya boleh. Oke, kalau Jadi saya begitu, deg-degan. kalau begitu dari hasil pengamatan saya tadi, Ibu itu sudah melakukan hal yang luar biasa. Karena sebagai coach, Ibu sudah menggali
informasi-informasi yang akan diselesaikan oleh coach itu sendiri. Akhirnya coach itu dapat menemukan solusi dari ide-idenya sendiri. Itu sudah bagus ya Bu. Oh ya, terima kasih. Oke, bagaimana pendapat Ibu ketika mendengar ini? Ya saya merasa bangga kepada diri saya sendiri. Dan saya juga sebenarnya merasa senang dapat membantu rekan untuk menemukan solusi dari permasalahan mereka, menggali kompetensi, menggali kemampuan rekan saya gitu kan. Sebenarnya mereka mampu untuk menemukan solusi dari permasalahan mereka. Ya, saya merasa senang lah dan merasa lega juga karena saya juga berguna bagi rekan saya. Oke, berarti kita merasa sangat berguna ya bagi rekan kita. Nah, untuk kedepannya tindakan apa yang Ibu lakukan? Tindakan kedepannya kan tadi saya sudah menanyakan sama Bu Aprinda nih. Jadi ya kedepannya saya akan melihat apa yang Bu Aprinda lakukan dan kami akan mencari solusi dari selanjutnya. Misalnya ada yang lebih kurang bisa kami tingkatkan. Oke, sudah. Siklus 2 sebagai supervisi adalah Dwi Adriana sebagai coach adalah Bu Aprinda, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Dwi. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik saja. Ya, sesuai jadwal ya Bu ya, kita akan melakukan supervisi bagaimana Ibu untuk coaching hari ini ya Bu ya. Sebelum ke kegiatan coaching ada beberapa yang ingin saya tanyakan nih biar saya tahu saya mau menilai apa gitu kan. Jadi dari kegiatan ini Ibu ingin kompetensi yang mana ini? Nah, untuk kegiatan hari ini saya ingin Ibu Dwi itu melihat bagaimana saya mengcoaching itu bagian mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Di situ nanti memang bisa membangkitkan potensi coaching memang sih ya. Ya. Jadi dari kegiatan itu bagian mana yang nanti ingin Ibu Aprinda ingin saya amati secara baik? Ya, itu ketika mulai bagian pertanyaan mengidentifikasinya itu. Karena menurut saya bagian mengidentifikasi itu sangat penting untuk menggali lebih dalam permasalahan si coaching itu nanti. Oke, selain itu bagaimana penilaian sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Kenapa itu penting atau sebagainya? Menurut saya yang bagian yang saya sebutkan tadi itu sangat penting karena dengan kita mengidentifikasi lebih dalam, kita menggali lebih dalam permasalahan dari si coaching, maka si coaching itu nanti bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang ada tersebut. Oke, jadi apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Nah, harapannya nanti akan berjalan efektif dan sesuai yang saya harapkan tadi. Seperti itu ya Bu ya. Ya, semoga saja ya. Iya. Kita mulai kegiatan. Oke, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam Ibu Dinda. Mari silakan duduk Bu Dinda. Terima kasih Bu. Ada apa nih gerangan datang ke sini? Ibu, kedatangan saya kali ini saya ingin curhat atau ingin coaching sedikit dong sama Ibu karena saya itu gelisah. Ada siswa saya itu setiap hari berantem terus saya itu dalam mengatasinya agak kewalahan. Oh, jadi Ibu Dinda ke sini karena ingin menyelesaikan permasalahan anak Ibu Dinda yang selalu berantem. Nah, bisa Ibu ceritakan lebih detail situasi saat ini seperti apa? Nah, kalau situasi saat ini ya Bu ya, ketika kita belajar ya Bu ya, saya lagi menerangkan pembelajaran misalnya, kan saya itu menjelaskan tentang pembelajaran matematika. Setiap saya jelaskan dia selalu mengganggu teman, akhirnya berantem, menimbulkan keributan di dalam kelas. Jadi kan teman yang lain itu nggak konsentrasi tuh. Oh, seperti itu. Jadi sebenarnya masalah sepele ya Bu ya, yang menyebabkan anak itu berantem. Nah, kira-kira tantangan yang Ibu Dinda hadapi dari permasalahan ini seperti apa? Tantangan yang saya hadapi itu gini, kan anak itu berantem pada hari ini. Saya itu sudah menyelesaikan, meminta anak si A meminta maaf kepada anak si B yang berantem tadi. Tapi itu terus saya lakukan
tapi tiap hari berulang Bu, itu menjadi tantangan besar bagi saya dalam menyelesaikan permasalahan itu. Jadi Bu Linda sudah berusaha ya untuk memanggil anak dua itu supaya jangan berantem lagi, tapi masih tetap dilakukan ya Bu Linda ya. Nah, kira-kira nih menurut Ibu Linda, solusi dan penyelesaian ini Ibu Linda melihat seperti apa? Mungkin dari solusi yang saya hadapi saat ini ya, mungkin saya akan mencoba memanggil orang tuanya, meminta keterangan dari orang tuanya apa sih yang menyebabkan anak ini suka mengganggu temannya dan akhirnya bisa berantem. Selain itu apa lagi kira-kira solusi yang Ibu ingin untuk penyelesaian ini? Nah, mungkin saya salah satu lagi ya, saya akan melakukan pendekatan kepada siswa. Saya akan menanyakan, nanti saya akan meminta siswa itu kepada saya agar siswa itu leluasa menceritakan apa sih yang menyebabkan dia itu suka mengganggu temannya. Bagus sekali itu ide Bu Linda ya, dengan memanggil anak secara head-to-head itu ya, supaya anak lebih leluasa untuk menceritakan permasalahannya. Mungkin dari sana bisa Ibu ambil ya kira-kira apa solusi dari kedua anak itu. Nah, kira-kira Ibu Linda, kalau nilai antara 1 sampai 10, posisi saat ini di posisi mana? Mungkin kalau di segi angka ya, dia posisi saat ini mungkin berada di angka 6 ya, bisa dibilang itu. Oh, di angka 6. Nah, setelah Ibu melakukan rencana Ibu, harapan Ibu maunya nanti di posisi mana? Nah, setelah melakukan kegiatannya itu, saya ini maunya tuh meningkat ya Bu ya. Tadi kalau awalnya di angka 6, mungkin kedepannya walaupun belum sempurna menjadi 10, setidaknya ada angka 9 gitu, ada peningkatan. Nah, berarti kalau kita ingin apa yang kita lakukan ada peningkatannya, Iya. otomatis dari Bu Linda harus ada loh apa yang mau Ibu Linda lakukan supaya mengalami peningkatan. Nah, kira-kira nih apa yang Ibu Linda mau lakukan supaya berada di posisi yang Ibu harapkan? Mungkin saya akan menggali segala informasi dari anak itu dan mendapatkan solusi bagaimana agar anak itu tidak berantem. Mungkin dengan melakukan kegiatan ini, tadi angkanya angka 6, mungkin bisa meningkat di angka 9, bahkan bisa di angka 10. Itu harapan saya. Harapan semua orang ya. Iya. Berarti di angka 10 maunya kita supaya anak ini nggak ada lagi yang berantem, nggak ada yang ribut gitu ya Bu ya. Nah, berarti kira-kira nih tanggung jawab yang harus kita hadapi supaya rencana ini berjalan dengan baik ini apa? Tanggung jawab yang saya hadapi agar ini berjalan dengan baik, saya akan melakukan tanggung jawab yang lebih lagi dengan memberi saran dan informasi kepada anak itu melakukan apa yang sebenarnya harus kita lakukan sebagai murid. Bagus sekali itu idenya. Iya, Bu ya. karena gini ya Bu ya, kita sebagai pendidik itu pastinya mempunyai tanggung jawab yang besar, baik itu di segi tingkah laku anak, pembelajaran anak. Kita harus mampu menggandeng anak-anak itu menjadi lebih baik. Kira-kira nih kapan rencananya Ibu akan melakukannya? Mungkin saya akan melakukannya ya kalau ini hari Sabtu ya Bu, mau libur Minggu, mungkin saya akan melakukan Senin Bu, bahkan saya akan melakukan itu lebih cepat lebih baik Bu, akan mendapatkan perubahan yang baik. Ya, benar-benar sekali, lebih cepat itu lebih baik supaya masalah ini segera teratasi. Baiklah Ibu Linda, saya akan menunggu gimana responnya nanti terhadap anak-anak, apa yang Ibu Linda lakukan, apakah berjalan sesuai dengan harapan Ibu Linda. Saya akan tunggu lagi responnya ya Bu Linda ya. Nah, kira-kira gimana nih perasaan Ibu Linda setelah kita berdiskusi hari ini? Alhamdulillah ya Bu ya, kalau ditanya dari segi perasaan, setelah melakukan coaching ini perasaan saya menjadi lega karena tidak ada lagi beban saya dalam mengatasi permasalahan anak saya. Karena saya sudah mempunyai ide-ide untuk mengatasi apa yang terjadi di kelas saya ketika jam pelajaran. Iya, bagus ya Bu ya. Oke, baiklah Ibu Linda, kita bertemu lagi nanti setelah Ibu melaksanakan rencana Ibu. Semoga hasilnya sesuai yang Ibu harapkan.
Oke Bu Linda. Oke Bu, terima kasih ya Bu ya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari proses tadi saya lihat sudah bagus Linda melakukan coachingnya. Jadi dari proses tadi Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi sudah bagaimana? Menurut saya mungkin ada di kalau untuk sempurna belum rasanya. Karena Tapi sudah masih- bagus kok. Ya, tapi kalau untuk sempurna rasanya masih belum ya. Kalau menurut saya mungkin di 80 baru gitu ya. Ya, tapi itu udah angka yang bagus sudah. Jadi dari nilai 80 tadi apa yang membuat Ibu itu nilainya udah 80? Padahal udah bagus loh tadi. Karena ya yang saya sampaikan itu untuk mengorek apa informasi dari si coaching itu mungkin ada yang belum greget gitu loh Bu istilahnya kan. Seharusnya mungkin saya bisa lebih greget lagi untuk menarik informasi dari si coaching tadi. Dari penilaian Ibu tadi, boleh nggak saya ini nyampaikan penilaian saya nih hasil pengamatan saya? Dari hasil pengamatan saya tadi, Ibu Aprilinda udah bagus tuh menggali potensi si coachingnya. Cuman Ibu Aprilinda tadi kan katanya mau meningkatkan mendengarkan Mendengar. secara aktif ya. Nah, Ibu Aprilinda tadi sudah memberikan tanggapan, tapi kayaknya Bu Aprilinda tuh kurang ekspresi deh. Ekspresinya Iya, ya. kayaknya terlalu takut tadi. Coba sambil berekspresi mungkin si coachnya juga bisa nyaman gitu. Iya. Kalau ekspresinya aja nanti itu sih penelusuran dari saya gitu kan. Oke. Pengamatan saya dari pengamatan saya tadi sudah cukup bagus, sudah cukup baik sih. Karena ya itu tadi Ibu menanyakan dan bisa menggali potensi si coaching. Oke, baik Bu, terima kasih masukannya. Jadi saya mengamati itu tadi pada saat Ibu menanyakan tadi sudah cukup baik. Jadi kan si coachingnya memikirkan apa sih sebenarnya permasalahan saya itu sebenarnya saya bisa loh menyelesaikannya dengan cara yang saya bisa gitu, dengan potensi yang saya punya. Itu sudah dilakukan dengan baik dan standarnya udah cukup baik gitu kan. Udah cukup bagus lah Ibu untuk menggali potensi si coaching tadi. Oke, ya semoga bakal lebih baik lagi menurut saya gitu. Iya, semoga ya. Jadi Ibu kan mendengar nih saya bilang ini yang kurang, kemudian Ibu sudah cukup baik di sini. Bagaimana perasaan? Ya gimana ya, kalau untuk ekspresi mungkin ya memang gimana ya, mungkin memang ekspresi saya seperti ini atau gimana ya Bu ya, tapi mungkin memang kedepannya memang untuk ekspresi itu memang juga termasuk salah satu yang dilihat oleh si coaching. Iya. Supaya si coaching itu merasa nyaman, oh kita diterima dengan baik, dengan ramah. Mungkin kedepannya saya akan ekspresi saya akan dibuat senyaman mungkin untuk si coaching nanti. Jadi saat memberikan tanggapan bisa kita sambil senyum. Oh iya. Itu udah cukup baik sih sebenarnya, udah cukup luar biasa. Ya. Dari diskusi ini nih, apa yang sudah terbayangkan yang akan Ibu lakukan ke depan? Ya kedepannya mungkin untuk mengidentifikasi itu saya akan lebih tingkatkan lagi supaya dia menjadi lebih sempurna. Karena pada prinsipnya untuk coaching ini jika terjadi suasana yang aman, nyaman dan si coach bisa menggali informasi, maka perjalanan coaching ini akan mengalir begitu saja seperti itu ya. Jadi memang lebih banyak lagi dipraktekkan, dicoba terus sehingga saya bisa mencapai nanti di wilayah sempurna. Semoga saja semua orang itu maunya sempurna. Ya, maunya sempurna. Tapi kita butuh proses ya Bu ya. Jadi ya memang untuk meningkatkan kompetensi kita itu memang kita butuh latihan. Bukan hanya dengarkan aja, mungkin kita bisa nanti ke teman-teman kita. Nah sebagai penutup nih dari proses supervisi ini apa yang Ibu dapatkan? Nah, dari Bukan yang Ibu dapatkan sih, apa perasaan Ibu bagaimana proses ini? dari proses ini saya merasa senang. Kenapa? Dengan saya mencoba menjadi coach itu ada yang memperhatikan. Jadi di sini saya bisa memperbaiki kelemahan yang ada di diri saya. Sedangkan kebaikannya itu akan terus ditingkatkan kembali. Nah, itu seperti itu ya. Nanti Pak selalu memperbaiki diri. Oke, sekian ini. Terima kasih sudah bersamanya ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu. Siklus ketiga yang menjadi
untuk menggampangkan di kegiatan saya ingin meminta ibu melaksanakan supervisi ini dengan mendengarkan hasil dari coaching saya. Nah, kira-kira ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mananya, Bu? Saya ingin ibu membantu mengembangkan kompetensi tentang mengidentifikasi dari coaching ini, apakah saya sudah mampu atau belum dalam menggali identifikasi ketika melakukan coaching. Oke, baik ya. Kemudian kira-kira bagian mana yang nanti ibu inginkan untuk saya amati? Nah, kalau untuk di pengamatan ya Bu ya, saya itu meminta ibu mengamati ketika saya berbicara dengan coaching saya ingin ibu mengamati bagaimana sikap saya ketika melakukan coaching. Apakah saya mendengar dengan aktif ataukah saya sibuk berbicara sendiri. Oke, ya, baik. Nah, kira-kira nih bagaimana penilaian ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Nah, dari ketika kita kembangkan penilaian saya sendiri itu, saya itu dalam melakukan coaching belum melaksanakan semaksimal sebagai coach. Maka dari itu saya meminta ibu memperhatikan, melihat apa sih yang belum saya laksanakan pada proses coaching. Oke, baik. Nah, sekarang apa harapan ibu dari observasi yang akan kita lakukan pada hari ini? Nah, harapan saya ke depannya gini ya Bu, seandainya ketika melakukan coaching itu saya belum melakukan semaksimal mungkin, setelah saya melakukan kegiatan atau sudah disupervisi ibu, seandainya saya itu berada di angka 6 penilaian saya berharap ke depannya setelah dilakukan supervisi berada di angka lebih meningkat dong Bu. Ya, kalau gitu selamat melakukan coaching ya Bu ya. Nanti kita lihat bersama. Oke, terima kasih Bu. Bu Linda, assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam. Saya Bu Linda. Oh ya, Bu Linda. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu Dwi, apa kabar? Baik sih Bu, tapi saya lagi pusing. Pusing? Apa yang menyebabkan Ibu Dwi pusing? Ya itu makanya saya mau ngobrol-ngobrol nih sama Ibu. Jadi yang mau saya obrolkan itu masalah murid saya nih Bu. Saya kan ngajar kelas 4 nih. Di kelas saya itu ada anak murid yang jarang masuk ke sekolah. Jadi itu yang buat saya pusing. Jadi perbincangan kita kali ini ingin menyelesaikan permasalahan anak yang sering tidak masuk. Bisa Ibu ceritakan lebih detail? Lebih detail tentang anak ini. Siapa anaknya? Mengapa dia tidak masuk? Ya, ini dua murid saya, laki-laki semua itu Bu. Memang rumahnya di desa sebelah kan, itu kenal aku sama Bu. Nah, jadi dia itu dalam 1 minggu itu bisa 2 kali 3 kali sama saya. Jadi kan kita absen itu kita hitung per bulan kan Bu, kita hitungnya per hari. Jadi berapa persen? Jadi itu benar-benar mengotori absen dan persenan tidak kehadiran itu bisa besar sekali. Nah, Ibu kan sudah menceritakan tentang anak ini tersebut, ya tidak masuk sehingga membuat absen kotor ya Bu ya. Jadi apa Ibu sudah melakukan atau menelusuri apa sih yang menyebab anak ini tidak masuk? Ya, Mariam, saya sudah tanya itu sama anak juga, kenapa nggak masuk? Alasannya bajunya basah lah, motor orang tuanya rusak lah, terus nggak ada yang ngantar dia sekolah lah. Pokoknya ada aja alasannya, katanya disuruh ngasuh adiknya lah Bu. Pokoknya tiap hari itu alasannya ada aja. Kak tuh kalau dia nggak punya alasan tuh ditanya dia diem aja Bu. Tapi banyak sekali ya Bu ya Iya, alasan anak. iya karena dia Membela itu. karena dia jarang masuk tuh, jadi karena banyak nggak masuk jadi alasannya banyak. Anaknya kreatif sekali membuat alasan. Kreatif sekali. Nah, dari pengetahuan Ibu nih ya, itu tadi kan Ibu sudah mungkin dari anak, dari teman. Nah, sepengetahuan Ibu yang menyebab anak ini tidak masuk ada nggak? Kalau sepengetahuan saya ya itu tadi selain anaknya males juga nggak ada dukungan dari orang tuanya sih. Kalau kita jadi orang tua mungkin kita anak kita nggak sekolah kita marah-marah kan. Mungkin ini orang tuanya nggak perhatian sih. Kurang perhatian dari orang tuanya. Anaknya nggak sekolah dibiarin aja. Ya mungkin lah dalam seminggu 3 kali liburnya itu kan. Saya perhatikan perkembangannya sangat banyak. Iya, banyak sekali. Banyak sekali. Nah,
dari permasalahan yang Ibu Dwi hadapi, anak ini kan jarang sekolah, terus sepengetahuan Ibu Dwi orang tuanya itu kurang perhatian. Nah, menurut Ibu Dwi adakah solusi untuk mengatasi masalah Ibu Dwi? Solusinya ya Bu ya. Kalau menurut saya sih solusinya ya selain anak itu mungkin akan saya lakukan segitiga restitusi kali ya Bu ya. Segitiga restitusi kan kami sudah punya keyakinan tuh. Nanti akan saya buat keyakinan kelas yang baru bersama-sama dengan nunggu dua anak itu sekolah. Kemudian saya akan buat keyakinan kelas dan kemudian dia akan saya lakukan segitiga restitusi. Dan kemudian selain itu juga saya mau memanggil orang tuanya. Nah, berarti solusinya Ibu Dwi akan melakukan segitiga restitusi ke anak dengan mengajukan kesepakatan kelas dan memanggil orang tuanya. Nah, dari itu solusi yang Ibu Dwi dapatkan, adakah solusi lain yang lebih efektif? Menurut saya itu untuk saat ini kayaknya saya lakukan itu dulu karena dari keyakinan kelas jadi dia tahu peraturan di kelas itu seperti apa. Kemudian segitiga restitusi itu kan nanti kalau dia melakukan kesalahan lagi saya lakukan segitiga restitusi biar tahu dia salahnya apa dan dia menemukan solusinya. Kemudian kenapa saya panggil orang tuanya biar bisa kerjasama lah Bu antara guru dan orang tua kan. Kalau nggak ada kerjasama ya gimana, itu kan anak guru dan anak orang tua kan nggak mungkin kan. Kalau guru aja yang kerja keras tapi orang tuanya cuek ya nggak berhasil kan Bu. Dari ketiga solusi yang Ibu Dwi idekan itu, kira-kira ideal harapan Ibu pada murid setelah mendapatkan solusi itu? Ya, idealnya ya Bu, harapan saya setelah melakukan tiga solusi ini ya anak itu bisa masuk tiap hari gitu ya. Anak bisa masuk tiap hari, kerjasama dengan orang tua juga kerjasama. Kalau di sekolah oke lah gurunya bisa memantau kan, tapi ini anaknya aja nggak ke sekolah, gimana gurunya mau memantau? Jadi ya harapannya orang tuanya juga memantau di rumah. Kalau anaknya nggak sekolah ya tolong diingetin, nak sekolah kan bangunin pagi, siapin bekal dan sebagainya. Nah, itu kan sudah efektif ya Bu yang direncana. Nah, setelah melakukan ini adakah motivasi? Bagaimana cara Ibu menguatkan motivasi belajar agar anak itu sekolah dan mengikuti pembelajaran seperti yang Ibu harapkan? Nah, kalau untuk meningkatkan motivasi tadi menurut saya dari buat keyakinan dan segitiga restitusi itu kan, kalau segitiga restitusi itu kan meningkatkan motivasi intrinsik anak kan Bu ya. Jadi dari segitiga restitusi tadi saya berharap ya motivasi intrinsik anak dari dalam diri anak itu ya tergerak seperti itu. Nah, dari solusi dan motivasi yang Ibu siapkan, nah kira-kira seberapa yakin Ibu Dwi dalam membantu menyelesaikan permasalahan ini? Kalau dari motivasi intrinsik ya saya harapannya benar-benar bagi anak itu ya memang kemauan anak itu kan tidak bisa dipaksakan kan kemauan individu itu, tapi dengan dilakukan seperti restitusi terus menerus ya saya berharap ya ada kemauan dari orang tua. Kalau untuk keberhasilan itu kayaknya memang yang dari kerjasama orang tua itu biar anak bisa masuk setiap hari itu kan ya harus ada orang tuanya. Kalau orang tuanya cuek ya nggak berhasil dan Bu. Jadi kayaknya yang berhasil itu yang orang tua itu. Dari rating yang Ibu tapi kira-kira Ibu berada di angka berapa? Nah, kalau 2 sampai 3 hari dari sekolah itu kan ada di rumah ya, sedangkan di sekolah aja 6 hari kan. Nah jadi itu kayaknya di angka 5 kali ya. 5. Iya. Ya, kan 5 ya, berarti masih jauh. Iya. Nah, setelah melakukan kegiatan ini untuk kedepannya Ibu berharap berada di angka berapa? 10. Oh, luar biasa ya Bu, berarti. Ya berharapnya kan 10 Bu, biar Berarti. hari masuk terus gitu kan. Jadi kan ya berharapnya 10. Nah untuk mencapai 10 itu ya memang susah dari 5, tapi ya saya berharapnya 10. Nggak ada guru yang mau anaknya nggak sekolah. Nah, dari kegiatan ini Ibu kan melakukan segitiga restitusi, membantu orang tua. Menurut Ibu yang orang-orang terlibat yang akan terlibat dalam kegiatan Ibu ini? Yang akan terlibat mungkin itu membuat keyakinan dan segitiga restitusi, kemudian orang tuanya itu kan yang terlibat juga, dan terus juga teman-temannya saat segitiga restitusi kan teman-temannya mau berangkat sekolah bisa untuk sebagai pengingat. Nah, itu kan kalau dari segi anak. Kalau di sekolah menurut Ibu yang membantu Ibu dalam kegiatan ini siapa ya? Oh iya, kepala sekolah
penjelasan Bu, karena saya mau manggil wali murid kan, jadi saya butuh bantuan kepala sekolah untuk melakukan undangan misalnya rapat wali murid dan sebagainya. Dari rencana ya, dia rencana untuk mendapatkan solusi ini kira-kira kapan akan dilaksanakan? Nah, kalau untuk keyakinan kelas itu bisa saya lakukan besok itu Bu, karena kan lebih cepat lebih baik bilang Bu. Nah kalau segitiga restitusi juga saat anaknya masuk, nah ini dia nggak masuk nih Bu, saya tunggu dia masuk, saya akan lakukan segitiga restitusi. Kemudian untuk dengan orang tua itu saya minta koordinasi dulu dengan kepala sekolah, mungkin besok nanti bisa dibuatkan jadwal untuk panggilan orang tua. Berarti Ibu akan melakukan lebih cepat ya, secepatnya, lebih cepat. Iya lebih- Bu, karena saya pusing anaknya 2 hari 3 hari nggak sekolah gitu kan. Iya. Nah, dari hasil perbincangan kita pada pertemuan ini, komitmen apa yang Ibu harapkan dalam kegiatan ini? Jadi dalam kegiatan ini ya Bu, jadi nanti kalau saya sudah melakukan semuanya saya akan cerita lagi Bu, bagaimana hasilnya. Ibu akan diceritakan kembali ya Iya. hasilnya. Saya tidak sabar mendengarkannya. Apakah ada dukungan pihak lain dalam melakukan kegiatan Ibu? Ya saya akan butuh dukungan dari Ibu, kemudian dari rekan-rekan saya juga untuk membantu saya untuk menjadi lebih baik. Nah, setelah lama kita bincang-bincang terhadap permasalahan anak ini tadi ya, kira-kira setelah Ibu menemukan solusi akan melakukan segitiga restitusi, memanggil orang tua dan semua akan terlibat kepala sekolah. Bagaimana sih perasaan Ibu? Karena berbagi beban ini kayaknya ya Bu ya, jadi kayaknya agak lega sedikit lah, agak ringan. Enggak nggak pusing lagi, tadi saya di kelas, aduh pusing sekali 2 anak nggak masuk di sekolah gitu. Rasanya Alhamdulillah ya Bu ya, berarti agak lega. dari lagi perasaan hati sudah agak Udah lega, ada menemukan solusinya gitu. bukan sudah menemukan solusi, perasaan sudah senang. Adakah hal yang lain yang masih ada dalam pikiran Ibu? Itu tadi mungkin kedepannya saya akan sering ngobrol sama Ibu nih, ya dapat dan sebagainya. Alhamdulillah ya Bu, sudah menemukan solusinya yang baik ya. Makasih ya Bu. Iya, sampai jumpa. Jangan lupa ya ceritakan hasilnya. Makasih ya Bu. Iya. Saya masuk ke kelas lagi. Kok sakit senyum. Gimana Ibu Linda setelah melakukan coachingnya hari ini? Alhamdulillah ya Bu, setelah melakukan coaching ini saya merasa saya dapat membantu coach saya dalam menemui solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, ya. Baiklah, kira-kira nih bagaimana Ibu Linda menilai performa dalam kompetensi tadi? Kalau saya menilai ya Bu ya, dari coaching itu ya, dia setelah melakukan coaching dia itu bersemangat Bu mencari ide-ide. Seperti tadi kan Bu, dia menemukan ide akan melakukan segitiga restitusi, mengaitkan lagi dengan kesepakatan kelas. Oke, ternyata idenya brilian dari coach Iya, dari Ibu coaching. tadi ya. Nah, kira-kira yang membuat Ibu menilai seperti itu apa? Nah, yang membuat saya menilai itu gini. Ketika saya menggali terus mencari informasi dari coach saya tadi, coach itu berpikir dengan sendirinya apa solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang dia hadapi saat ini. Nah, kalau gitu bolehkah saya menyampaikan hasil dari pengamatan yang saya lakukan hari ini? Oke Bu, sangat boleh Bu, karena mungkin hasil dari pengamatan Ibu itu dapat membantu saya ke depan lagi jika ada saya melakukan coaching. Nah, iya. Bella, setelah saya melakukan pengamatan terhadap coaching yang Ibu lakukan, itu coaching yang Ibu lakukan itu sudah menerapkan seluruh prinsip-prinsip daripada coaching, dan sangat bagus sekali loh. Ketika Ibu melakukan coaching itu, di mana si coach ini begitu antusias ya untuk menceritakan permasalahan yang ada di dirinya, begitu ya Bu. Dan sesuai dengan kesepakatan kita di awal tadi, bahwa Ibu ingin lihat bagaimana cara Ibu mengidentifikasinya, seperti itu. Nah, jadi saya lihat Ibu itu sudah mengidentifikasi, sudah menggali lebih dalam tentang permasalahan yang ada di coaching itu. Nah, kalau boleh ya, itu
sangat bagus sekali. Dan kalau bisa ibu bisa melakukannya yang lebih bagus dari ibu saya bukan segi saya, karena ini sudah bagus ya. Ibu juga sudah bisa membuat suasana coaching itu terasa santai ya, dimana si coach tadi merasa nyaman ya dengan menceritakan permasalahannya kepada ibu. Nah, kira-kira ini bagaimana pendapat ibu setelah mendengar dari penjelasan saya? Nah, setelah saya mendengar pendapat dari ibu, saya itu akan mempertahankan apa yang menurut ibu itu sudah bagus dan akan memperbaiki jika ada sesuatu hal yang kurang bagus. Kedepannya saya akan terus menjaga, harus menjadi coach yang baik dan dapat membantu coaching dalam menyelesaikan permasalahan. Iya. Nah, di sini juga tadi saya melihat ya, kalau ekspresi itu sudah bagus. Nah, tapi di sini ketika kita melakukan coaching, itu tadi kita pandangan. Nah, pandangan itu kita memang harus terfokus oleh situasi tadi. Nah, tadi oke, baiklah. Namun di sini ada perlu tambahan kembali ya, dalam mengekspresikan sebagai coach tadi. Nah, sebaiknya nanti Ibu Linda ketika kita melakukan coaching, nah pandangan mata kita itu memang terfokus ke si coach tadi. Nah, karena tadi saya sempat melihat ketika Ibu melakukan coaching, itu mata Ibu Linda ada melirik ke sana, melirik ke situ. Walaupun tidak sepanjang perjalanan, tapi ada. Nah, langkah baiknya ketika Ibu akan melakukan coaching lagi, memang supaya coaching itu lebih terasa lagi, memang kita fokus mata kita itu kepada si coach kita. Supaya si coach itu lebih merasa, oh dia dihargai, oh dia memang mau didengar keluh kesahnya. Nah, itu sedikit tapi ya Bu ya, nanti kedepannya oh kita harus mengingat itu. Gitu ya Bu. Nah, kira-kira rencana tindakan selanjutnya ini bagaimana? Nah, rencana tindakan lanjut saya ke depan, saya akan melakukan apa dan sesuai dengan arahan ibu ketika melakukan coaching. Saya harus fokus kepada coaching agar coach itu merasa dihargai oleh coachnya. Oke, baiklah Bu. Nanti saya akan melihat lagi perkembangan Ibu dari hari ke hari setelah melakukan coachingnya. Boleh kan ya Bu ya? Nanti saya supervisi Ibu lagi. Siap. Oke, baiklah, terima kasih. Saya ucapkan kepada Ibu Linda karena sudah mau disupervisi pada hari ini. Terima kasih Bu ya. Iya. Terima